Halo guys, selamat malam, salam sehat buat kita semua. Buat yang lagi berjuang untuk masa depan, semangat. Dan buat yang mau berjuang untuk seorang pendamping hidup, ya tetap semangat. Ya, nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lahan, bentuk-bentuk lahan yang ada di permukaan bumi. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui atau ingin tahu, bukannya mengetahui dan tahu sama ya, pokoknya yang teman-teman tahu lah, yang teman-teman tahu, yang teman-teman nonton, pas teman-teman adalah seorang yang hebat, seorang yang punya karena tidak mungkin seorang bodoh men-scroll YouTube ya, tetapi seorang pintar pasti dia akan membedakan antara mengetahui dan rasa ingin tahu. Pasti tuh, jangan omong kosong ya. Oke, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk lahan yang ada di permukaan bumi, yaitu ada 10 ya teman-teman. Saya akan menyebutkan dan saya akan menjelaskan sedikit menurut pengetahuan saya yang saya alami saat ini itu di pendidikan geografi ya, itu bentuk lahan yang ada di permukaan bumi. Nah, untuk bentuk lahan yang pertama itu bentuk lahan struktural. Semua bentuk lahan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik, yaitu semua tenaga yang mekanisme kejadiannya berasal dari dalam bumi atau endogenik, produk integrasi antar lempeng, litosfer, pergeseran sesar atau lainnya yang menyebabkan adanya tekanan pada kerak bumi. Nah, jadi bentuk lahan struktural ini merupakan bentuk lahan aktivitas tektonik ya. Jadi misalnya saudara ini melihat Gunung Merapi ya. Gunung Merapi itu dia mengeluarkan larva atau panas dari dalam bumi, kemudian dia akan meleleh ke bawah bumi, ke permukaan bumi. Nah, itu dia akan membentuk suatu bentuk lahan yang dinamakan bentuk lahan struktural. Nah, dan untuk bentuk lahan yang kedua yaitu bentuk lahan vulkanik, adalah bentuk lahan hasil kegiatan gunung api yang sudah keluar dari permukaan bumi atau eksekusi maupun yang membeku di dalam permukaan bumi. Nah, di luar permukaan bumi ya. Jadi yang dinamakan bentuk lahan vulkanik ini merupakan bentuk lahan yang terbentuk akibat ini larva tadi. Jadi ada kedua bentuk lahan ini merupakan ini salah satu pembentukan akibat gunung api ya. Nah, jadi jika suatu saat gunung api akan meletus, atau tidak kemungkinan besar, jangan mendoakan bahwa gunung Merapi akan meletus karena akan terjadi bencana yang sangat berat ya. Jadi misalnya ini Gunung Merapi itu meletus ya. Meletus berarti dia mengeluarkan larva atau panas yang dari dalam bumi keluar, dan dia akan membentuk suatu bentuk lahan yang dinamakan lahan vulkanik. Nah, untuk lahan yang ketiga yaitu bentuk lahan danusional. Semua bentuk lahan yang terbentuk akibat proses pengkikisan yang menyebabkan terlepas dan terangkutnya material dari tempat asal atau bukit dan bergunung yang berbatuan lunak. Jadi bentuk lahan danusional ini terbentuk akibat adanya pengikisan antara ini akibat dari ini aliran sungai yang mengalir. Jadi dia mengkikis tempat itu menjadi suatu lahan yang dinamakan lahan
dan neosunal. Yang berikut adalah yang keempat ya, bentuk lahan fluvial. Terbentuk melalui fase erosi sungai, yaitu pengelempasan secara progresif material dasar dan tebing alur sungai. Sungai yaitu terangkutnya partikel yang telah tererosi secara melompat, menggiling, suspensi dan larutan sedimentasi atau deposisi, yaitu akumulasi secara progresif material sungai yang terangkut pada dasar sungai maupun daratan banjir ataupun tubuh perairan di mana sungai berhenti. Nah, jadi bentuk lahan fluvial ini terbentuk akibat erosi sungai ya. Jadi sungai yang dia akan suatu saat akan kering ya, dia akan membentuk suatu bentuk lahan, itu bentuk lahan yang dinamakan bentuk lahan fluvial. Jadi ini lahan fluvial ini terbentuk akibat ini air ya, air yang tergenang di sungai, kemudian dia akan kering jadi membentuk suatu bentuk lahan begitu ya. Untuk yang kelima ya, itu bentuk lahan marin. Terbentuk bentuk lahan yang terbentuk akibat aktivitas gelombang dan arus laut yang mengendapkan material pada wilayah tertentu dan masih dipengaruhi oleh gelombang maupun arus laut. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman yang ada di pesisir pantai. Pasti ada yang bentuk lahan yang namanya bentuk lahan marin ya. Bentuk lahan marin itu bentuk lahan yang terbentuk akibat aktivitas gelombang laut yang begitu keras sehingga membentuknya suatu lahan yang dinamakan lahan marin ya. Yang keenam ya, itu bentuk lahan susinional. Itu bentuk lahan yang terbentuk akibat proses pelarutan batu gamping dan air hujan. Nah, jadi bentuk lahan susinional ini itu bentuk lahan yang terbentuk akibat proses pelarutan batu gamping. Jadi suatu saat batu gamping yang terbentuk di situ akan mengalami pelarutan sehingga membentuklah suatu lahan yang dinamakan lahan susinional atau karst ya. Yang ketujuh yaitu bentuk lahan aulin. Istilah aulin berasal dari nama dewa Yunani atau Aeolus ya. Tulisannya A baru E ya, Aeolus. Penjaga angin Aebrin atau Veolin atau Eolian, berkaitan dengan proses aktivitas angin. Nah, jadi ini bentuk lahan aolian ini adalah bentuk lahan yang terbentuk akibat angin ya, angin, sehingga membentuklah suatu bentuk lahan yang dinamakan bentuk lahan aulin. Yang kedelapan ya, itu bentuk lahan glasial. Itu bentuk lahan yang terbentuk akibat proses glasial, adanya akumulasi es atau salju atau gletser di suatu wilayah dengan waktu yang lama. Nah, jadi ini terjadi di salju ya, salju misalnya kan di salju itu kan akan terbentuk satu bentuk lahan. Jadi tapi dia membentuknya itu sangat lama, membutuhkan waktu itu sangat lama karena dia mengalami akumulasi lagi gitu, sehingga terbentuknya itu sangat lama sekali sehingga orang-orang juga membosankan. Kadang orang sudah tidak ada lagi, tapi baru itu ini lahannya tumbuh ya atau muncul begitu. Ini dinamakan lahan glasial ya.
Terus yang kesembilan itu bentuk lahan biologikal atau organik. Semua bentuk lahan yang terbentuk akibat proses aktivitas tumbuhan dan hewan. Nah, jadi bentuk lahan biologikal atau organik ini yaitu bentuk lahan yang terbentuk akibat dari tumbuhan atau hewan. Jadi misalnya yang saya lihat di negara-negara lain itu yang saya baca ya, itu sapi itu dia bisa menciptakan sebuah lahan yang dinamakan lahan milik. Tapi yang saya tidak tahu ya di NTT itu bagaimana. Tapi saya tahu itu sapi itu juga yang dulu itu yang sebelum ada traktor itu dia membajak sawah itu. Yang saya lihat itu kadang kasihan sekali ya. Kasihan sekali kadang sapi yang tidak makan, hanya mau membajak sawah kebutuhan manusia. Jadi kita tidak perlu jangan mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita perlu mementingkan hewan juga ya. Hewan juga termasuk seperti kita. Jadi kita tidak boleh boleh memakai tenaganya, tapi kita juga pasti akan memberikannya makan ataupun minuman ya. Air, makan, rumput ya begitu. Jadi bentuk lahan biologi kali ini bentuk lahan yang terbentuk akibat dari tumbuhan maupun hewan. Yang terakhir itu yang ke-10 ya, itu bentuk lahan antropogenik. Semua bentuk lahan yang terbentuk oleh aktivitas manusia untuk memenuhi beragam pemanfaatannya. Ini ulah manusia ya. Bentuk lahan yang terbentuk akibat ulah manusia sehingga terbentuknya lahan antropogenik ini. Bentuk lahan yang terbentuk akibat aktivitas manusia. Misalnya saudara mau membangun satu kebun di situ, itu saudara usahakan sehingga bisa terbentuknya suatu lahan sehingga kita bisa tanam untuk kita bisa menuai hasil yang kita akan makan atau akan minum. Bukan minum ya, minum itu iya memang satu kebutuhan, tapi dia tidak tergolong dari bentuk lahan ini. Ya mungkin sekian dari saya ya. Akhir kata saya mau menyatakan bahwa begini, kita harus sayang kepada alam dan kita juga sayang kepada sesama kita. Tapi jangan nyaman ya. Boleh nyaman tapi jangan terlalu. Misalnya mau menuju ke hal-hal yang berbau negatif, pokoknya jangan. Mencintai saudara kita, mencintai orang terdekat kita dengan segenap hati kita. Tapi kita juga jangan lupa mencintai alam kita. Kita mencintai alam yang Tuhan berikan gratis kepada kita. Mari kita mensyukuri dan kita melakukan dan memanfaatkannya dengan baik, maka Tuhan pun akan menerimanya. Ya sekian dari saya ya teman-teman, saya sharing sedikit tentang bentuk lahan, ke-10 bentuk lahan tadi ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung atau masih bisa konfirmasi di saya akan tulis nomor saya di link deskripsi yang di bawah ya. Tapi kalau untuk pemahaman lebih lanjutnya, saudara bisa menghubungi saya di link nomor saya yang di bawah, nanti dituliskan di link deskripsi yang di bawah ya. Buat teman-teman yang mau kuliah atau mau jangan salah pilih ya. Jurusan geografi itu sangat menarik karena kita selain belajar tentang bumi, kita juga belajar mencintai. Soalnya itu cuman
sekedar main gila saja supaya kita jangan mengantuk ya. Jujur saya juga orangnya tidak suka yang menjelaskan yang terlalu serius lah apalah. Jadi kita santai, slow ya, slow nih sama slow, intinya bisa dipahami gitu ya. Ya sekian dari saya teman-teman ya. Kapan lagi, siapa lagi kalau bukan kita yang berkreasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.